Tuhan pengasih penyayang, panjang sabar besar kasih-Nya. Tuhan baik pada semua orang, penuh rahmat segala yang dijadikannya. Segala yang dijadikan itu bersyukur padamu Tuhan, semua umat yang Kau kasih. Ya, milik kita akan masuk dalam ibadah. Ya. Selamat malam, Bapak dari sini, Bapak Pendeta, dari jemaat, jemaat yang disediakan dan seluruh dari kita bekerja dari saudara kasih kita ini. Dalam hari ini saya berdiri di tempat ini mewakili keluarga Kapolres Jana, yang mana mohon maaf harusnya Kapolres di sini saat ini sedang melaksanakan kegiatan pengamanan kepada warga satu berarti di Kabupaten kita yang pada saat ini yang terkandung dua grup yang namanya untuk penontonnya, jadi betul-betul di negara keamanannya pada hari ini. Kami keluarga besar Polisianya yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada saat ini kita dikumpulkan di tempat ini walaupun dan dengan kata-kata kami kehilangan seorang anggota yang sangat kita cintai bersama, Saudara Philip. Pada pagi tadi kurang lebih jam 4 dini hari dipanggil Tuhan sebagai manusia biasa, terlebih orang tua dan keluarga sudah tentu yang punya Philips, Tuhan yang paling sayang Philips. Dari Polres Gianyar mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Pendeta, PHMJ, Majelis dan seluruh jemaat GPIB Ebenezer Gianyar yang telah bersedia memberikan pelayanan kepada adik kasih kami dan keluarga di tempat ini. Kekuatan diberikan kepada kedua orang tua tercinta yang sejak awal mendampingi anak kasih, dan juga terima kasih Polres Gianyar atas pelayanan dari tadi pagi sampai besok. Semoga apa yang diberikan oleh GPIB Polres Gianyar dilihat oleh Maha Kuasa dan menjadi berkat bagi semua orang. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami juga mohon seluruh jemaat dapat hadir pada esok hari ketika dilaksanakan ibadah pelepasan yang akan dilaksanakan pada jam 11 kita, karena setelah itu akan di wrapping sesuai SOP penerbangan, baru dilaksanakan pelepasan secara kedinasan. Sekali lagi atas nama keluarga besar Polres kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta, PHMJ dan seluruh GPIB Ebenezer Gianyar untuk pelayanan yang diberikan bagi adik kami terkasih, adik Philips dan keluarga. Selanjutnya kami silakan untuk kita masuk dalam ibadah pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada petugas liturgi. Terima kasih. Tuhan pengasih penyayang, panjang sabar besar Malam ini kita dihubungkan Tuhan hubungan dengan berpulangnya saudara
teman, rekan kerja terkasih, almarhum sudah berniat hidup milih ke pangkuan Bapa di sorga. Sama-sama mendukung serta menopang keluarga, bersyukur padamu Tuhan. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dalam lembah kekelaman, bersama Dia hatiku tenang. Wahai hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Penghiburan pada malam ini dalam kemurahan tangan kasih Allah, dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Bapa, karena di dalam kemurahan tangan kasih-Mu kami mendapat topangan untuk melewati rasa duka kami bersama-sama dengan kedua orang tua terkasih dari almarhum. Sehingga biarlah ketika kami duduk bersama di sekitar firman-Mu, kekuatan-Mu menopang kami, menghibur kami, sehingga kami mampu meneruskan tugas layan kami dengan hati yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Kebenaran sabda-Mu lah ya Tuhan
yang ingin kami andalkan dalam duka ini. Oleh karena itu, berkati dan kuduskan hati dan hidup kami, biar firman yang akan kami baca dan renungkan bersama boleh menjadi pedoman dalam hidup dan pengharapan kami. Bersabarlah bagi kami ya Bapa yang kudus, karena kami umat kepunyaan sedia hati mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar kesaksian Alkitab yang terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 hingga ayat 18 yang menyatakan tentang kedatangan Tuhan. Inilah kesaksian Alkitab. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikian jawab pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam di dalam hatimu dan ucap bersyukur kepada Allah. Haleluya. 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 Diberkati Tuhan orang tua terkasih dari almarhum yang diberkati. Tidak ada orang yang ingin mati. Bahkan orang yang ingin masuk surga pun tidak mau mati untuk masuk ke sana. Ingin masuk surga, tapi tidak mau mati untuk masuk ke sana. Itu kata Steve Jobs. Suatu waktu hanya tidak ingin mati saja. Siapapun tak mau orang yang dikasihinya meninggal. Pasti. Tidak ada yang mau. Meski banyak kita semua tahu, semua yang hidup pasti akan mati. Hanya persoalan mempersiapkan kematian. Kita seolah-olah kehidupan itu menjadi satu kekuatan yang dapat kita rangkul sendiri, dan kita lupa untuk mempersiapkan kematian yang kita sendiri imani dan amini benar bahwa itu merupakan bagian dari setiap yang hidup. Sedikit sekali yang siap untuk menerima kenyataan orang yang dicintainya pergi untuk selama-lamanya. Sedikit sekali pergi untuk selama-lamanya. Nah, Tuhan, kedukaan bisa jadi momen yang paling sulit dialami oleh setiap orang. Saya yakin saudara dan saya tentu pernah berduka seperti apa yang dialami oleh dua orang tua terkasih dari almarhum. Nah, sekarang kondisi ini yang sebenarnya sedang dibutuhkan. Mungkin sekarang terlihat kuat, Bapak Mama kelihatan kuat, tapi juga ada orang bilang kesedihan yang tertunda itu bisa saja terjadi. Satu kali kita akan merasa sepi di dunia ini, sepi di rumah ini. Kenapa tidak ada berita lagi dari yang hal-hal itu akan membuat kita menjadi sepi? Nah, dalam saat seperti itulah kita Paulus minta supaya kita berserah.
kita mengandalkan. Nah, selama Bapa dan Mama, selama jenazah masih ada bersama kita, pendampingan ini perlu. Sehingga tadi kalau ajakan tadi yang mewakili kepolisian, kita supaya kalau bisa besok kita semua hadir, menopang, mendukung bahwa dukanya Bapak Mama ini juga duka kita. Rasa kehilangan Bapak Mama dari Papua ini juga rasa kehilangan kita bersama. Kekasih Tuhan, memang tidak selalu mudah melepaskan kemelekatan kita terhadap rasa sayang, terhadap yang fana itu tadi. Tapi kita diundang untuk, orang bilang, berikhtiar, melatih diri untuk berani, ya, dengan iman mengatakan sudah, dia sudah bersama Tuhan. Kalau kita pernah dengar, saya selalu ulang-ulang dalam peristiwa pelayanan duka itu, saya selalu terus mengingatkan. Kadang-kadang kita suka menyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Ya, saya dalam perenungan saya sudah bilang, kenapa mesti Philip yang dipanggil Tuhan bukan saya? Kenapa Philip yang dipanggil Tuhan bukan kita sekarang? Hidup ini adalah kesempatan, itu harusnya menjadi perenungan. Kalau sekarang kita hidup, tentunya Tuhan masih berikan kesempatan. Sehingga kita yang hidup tidak perlu lagi mempersoalkan, mempertanyakan kemana Philip pergi, kemana Philip berada. Kita tidak perlu, itu urusan kita. Itu sudah menjadi hak dari Tuhan. Yang perlu kita jawab adalah, Tuhan kasih kesempatan untuk saya untuk berbuat apa? Itu penting. Kesempatan untuk menata diri, kesempatan untuk jauh lebih baik lagi. Berduka itu wajar, siapapun boleh meratap karena kepergian orang yang dicintai. Semua kita mungkin pernah mengalami seperti itu, tapi kita diingatkan untuk tidak tinggal tetap dalam duka yang berlarut-larut. Kalau kita baca dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 2, ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Kalau kita baca itu, kita mengamini itu, kita harusnya terus mau mempraktekkan itu dalam kondisi-kondisi seperti ini. Duka boleh, sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut, karena ini sudah waktunya. Kalau kita menghadapi peristiwa duka, kita diundang untuk melihat ke depan dengan kepala yang tegak, menyambut kesempatan, menapaki hidup dengan semangat baru. Meski yang kita cintai sudah tidak ada lagi di sisi kita, kita harus terus menanti. Tuhan sedang mempercayakan hidup pada kita. Dan tentunya Dia tidak akan meninggalkan kita berjalan sendiri. Dia tidak akan biarkan Mama jalan sendiri. Dia akan menghibur Mama. Sehingga ada 3 kepastian yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita pada malam hari ini. Kepastian yang pertama adalah bahwa jiwa manusia tidak pernah mati. Itu kalau kita baca dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 tadi. Jiwa orang percaya tinggal di dalam Tuhan, ayat 14. Mereka yang meninggalkan dunia yang penuh dengan permasalahan ini, mereka sedang bersama Yesus. Yang kedua, kita lihat ayat 16 dan ayat 17. Yesus akan datang untuk orang-orang yang percaya, baik orang percaya yang masih hidup maupun mereka yang sudah mati. Yesus akan kembali untuk anak-anaknya. Makanya kita sudah rayakan peristiwa kebangkitan Kristus kan. Kita rayakan itu, kita juga imani bahwa ada waktunya nanti semua akan dibangkitkan kembali. Yang ketiga, akan ada pertemuan kembali, perjumpaan kembali dengan penuh sukacita. Dan sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Itu ayat 17 mengatakan itu keyakinan iman
yang Paulus ingin supaya kita semua tetap yakini itu. Iman itu. Sekalipun menangis tetap yakin. Menangis boleh, manusiawi. Tapi percaya, menangis bersama Tuhan itu lain. Menangis bersama Tuhan. Dikasih Tuhan dengan mengetahui 3 kepastian yang disampaikan oleh Paulus dalam bacaan kita pada hari ini tentang kematian tersebut, maka sebagai orang percaya, sekalipun kita sedih, sekalipun kita berduka, tapi firman Tuhan mau meyakinkan kita, walaupun kita terpisah saat ini dengan Philip, dengan almarhum, namun pasti kita akan bertemu lagi dalam kemuliaan Tuhan. Pasti. Ya. Pak Mama, kuat. Tuhan Yesus pasti kuatkan. Ya, kalau sedih, angkat hati. Tuhan saya sendiri, ibu saya, dan pasti Roh Kudus akan kemana-mana. Pak Mama, Roh Kudus akan juga menyertai kita semua ketika kita berada dalam peristiwa yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Hadir di sana firman-Mu yang berkuasa. Terima kasih Bapak Philip, rasa sendiri sama. Terima kasih Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Dalam
Amin.